Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita percaya kita akan menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Yehova Shammah, Allah hadir di rumah kita masing-masing. Dan di mana ada roh Allah di sana ada kemerdekaan, di mana ada roh Allah di sana ada keselamatan, di mana ada roh Allah di sana ada pemulihan. Karena itu hari ini kita siap terima lawatan kita di rumah masing-masing. Sehingga pada akhirnya hari Minggu yang dahsyat ini, saudara dan saya, kita menerima kuasa Tuhan. Kita menerima mujizat Tuhan. Dan pada akhirnya di hari Minggu yang indah ini juga, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru, hari yang indah, hari yang luar biasa di mana hari ini kami berhadap-hadapan dengan Tuhan. Betul, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap yakin dan percaya Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan akan melawat kami. Dan kami bersyukur karena hari ini Tuhan, kami beribadah dengan sukacita. Sebab kami tahu ibadah kami mengandung janji. Ibadah kami, di dalam ibadah ini kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Baik melalui pujian penyembahan kami kepadamu. Bahkan ketika kami akan merenungkan firman-Mu sebentar nanti. Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beracaralah bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi mereka yang memerlukannya. Sehingga di ibadah raya Minggu yang dahsyat ini, kami dipulihkan Tuhan. Pada akhirnya kami mau tabiskan ibadah Minggu yang luar biasa ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita jemaat Tuhan. Di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ingat kita bukan sedang menonton, namun kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat GBI Global Bandung. Shalom. Shalom. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita semua siap bersorak buat Tuhan. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu, Engkau luar biasa. Haleluya. Mari dengan sungguh katakan firman-Mu kebenaran-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu, ku pegang kemenangan selamat. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Kan ku injak-injak iblis di kakiku. Sekali lagi katakan, kita percaya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan. Iman dan keadilan, menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku
berkuasa di dalam namamu. Ku pegang kemenangan, sebab itu ambillah. Yes. Di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Sebab itu di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa, katakan sebab itu di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa, katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, mari bersama dengan bertepuk tangan katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Kan ku injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa nama, sebab itu senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Sambil tangan di atas kepala katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Sekali lagi lebih dahsyat katakan, sebab itu senjata Allah di dalam kuasa namanya. Mari melompat buat Tuhan, katakan sebab itu senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Oh Yesus, katakan oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Kami percaya ada kuasa atas Engkau Tuhan. Kami siap terima firman-Mu untuk hari ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Katakan sungguh besar setia-Mu.
Ku besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. dengan segenap hatimu katakan kemuliaan-Mu yang Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji, aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Aku tetap percaya. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepadamu Tuhan. Di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. kami berserah kepadamu. Katakan tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah kepadamu. Di dalam kekuatan, Hanya Kau segalanya bagi kami Tuhan. segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan imanmu katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan, ku berserahnya kepadamu ya Tuhan. Di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku katakan ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, amin. Janji-Mu ajaib, Haleluya. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya
Tanamkan dalam imanmu. terukir Oh, janji Tuhan pasti akan tergenapi. kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, percaya. Percaya Haleluya. janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau berkata, aku percaya. Yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu kalau hari-hari ini kami belum melihat jawaban doa kami, kalau hari-hari ini kami belum melihat setiap pintu-pintu yang kami rindukan untuk terbuka, belum terbuka di hadapan kami. Kalau hari-hari ini kami melihat pemulihan demi pemulihan belum terjadi dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami tetap mau berkata, aku percaya Tuhan. Karena janjimu setia. Karena apa yang Tuhan buat baik bagi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, apapun badai yang Tuhan izinkan kami ada di dalamnya, kami tetap yakin dan percaya Engkau ada di dalam badai tersebut. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau bimbang, kami tidak mau mencari-cari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang kami mau perlu tahu adalah Tuhan menyertai kami. Jemaat Tuhan, Engkau yang mengikuti ibadah hari ini, Kau di rumahmu masing-masing, tundukkan kepalamu. Kita angkat pujian ini dengan lembut, kita katakan dalam iman kita kepada Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam Ini kepercayaan kami ya. kehidupanku. Oh, ku berserah. Yes. di dalam kekuatan. Kami mau berserah Tuhan. Hanya Kau. Segalanya bagi Dengan imanku katakan ku berserah. Kami berserah, kami percaya, kami percaya. Haleluya. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Haleluya. Bukan suatu kebetulan kami boleh ada dalam ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Dari denominasi manapun gereja kami yang ikut beribadah di gereja ini, kami yang mengambil bagian untuk beribadah di tempat ini, kami percaya ada maksud Tuhan, ada kerinduan Tuhan untuk menguatkan iman kami, untuk meneguhkan hati kami bahwa apapun yang terjadi, kami tetap percaya Tuhan pegang kendali. Dan selama Tuhan pegang kendali, maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam Allah yang memberikan kekuatan bagi kami. Saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu Allah. Bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak setiap jemaat Tuhan untuk angkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya
Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus hati kami bersyukur kepadamu Bapa. Kesempatan pagi hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau, membawa segala pujian syukur penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami, berikan hikmat bagi kami Bapa, sehingga biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama pagi hari ini boleh memberkati setiap kami. Berfirmanlah bagi kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat 39 hingga ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah tenang di tengah badai. Para murid yang telah dipanggil untuk menjadi murid Kristus ternyata memiliki iman yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang Kristen di akhir zaman ini. Dalam berbagai kisah yang diceritakan di dalam Injil Markus ini, menceritakan begitu banyak peristiwa, hal-hal mujizat, hal-hal yang spektakuler, yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, murid-murid masih meragukan akan kemahakuasaan daripada Tuhan. Mereka menganggap Yesus tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka menganggap Yesus tidak lagi mengerti akan keadaan dan kondisi yang mereka hadapi. Dan ternyata setelah saya mempelajari bagian firman Tuhan ini, saudara, ternyata hanya ada dua alasan mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Yang pertama, agar mereka, yaitu para murid-murid, menyadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, agar mereka menyadari untuk bergantung mutlak kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Seringkali kita menganggap kita mampu. Seringkali kita menganggap kita bisa. Sehingga kita mengabaikan akan setiap kasih karunia yang Tuhan berikan. Sehingga kita mengabaikan akan segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan ternyata saudara, di dalam ayat yang ke-38, para murid-murid datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka memprotes Tuhan. "Mengapa engkau tidak peduli dengan kami? Mengapa engkau tidak mengerti dengan keadaan kami?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi saya tegaskan bahwa Yesus mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, membentuk kita, mengajari kita agar kita bergantung mutlak hanya kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana agar kita merasa tenang di tengah badai? Maka alasan yang pertama di dalam ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Alasan yang pertama, miliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Untuk dapat kita tenang mengatasi segala badai, agar kita tenang di dalam mengatasi setiap kesulitan hidup, agar kita tenang di dalam mengatasi setiap persoalan hidup, maka kita harus memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Memiliki keyakinan yang kokoh dalam Tuhan, memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi badai apapun dalam hidup ini.
Contohnya di dalam kondisi seperti ini, saudaraku, pengharapan kita, ketergantungan kita, tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita hanya pada Tuhan, saudara. Dan ketika supaya kita tenang di dalam Tuhan, supaya kita berlindung di dalam Tuhan, maka kita harus bangun keyakinan kita, bangun iman kita di hadapan Tuhan. Karena dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Miliki iman itu, bangun imanmu, maka kita akan melewati badai apapun dalam hidup ini. Ketika kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, maka kita akan sanggup melewati segala pergumulan. Situasi hari-hari ini tidak memberikan harapan yang pasti bagi kita. Situasi hari-hari ini tidak memberikan jaminan bagi kita, saudara. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka keyakinan kita, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Karena kita menggantungkan pengharapan kita kepada Dia yang adalah sumber segala sesuatu, sumber kedaulatan, sumber pengharapan, sumber ketenangan, semuanya hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, miliki iman yang kuat dalam Tuhan. Yang kedua terambil di dalam ayat yang ke-38. Ayat 38 firman Tuhan berkata, pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yang kedua, saudara, agar kita kuat dan kita tenang di tengah badai ini, maka yang kedua, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan meneguhkan kita, membuat iman kita naik pada level-level yang Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kita perlu punya pengenalan yang pribadi dengan Tuhan. Seperti Paulus, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kehidupannya sangat jauh dari Tuhan. Dia bisa melakukan banyak hal di luar batas kemanusiaan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mengenal Tuhan secara pribadi, di dalam Filipi di sana katakan bahwa segala sesuatu dia anggap sampah. Tetapi yang dia kehendaki adalah pengenalan akan Tuhan, kematiannya, kebangkitannya. Itulah yang menghidupi kehidupannya. Sehingga dia punya satu komitmen. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, maka situasi dan kondisi apapun tidak akan membuat iman kita lemah. Tidak akan membuat iman kita meragukan akan kebaikan Tuhan. Tetapi kita akan semakin berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Pengenalan kita dengan Tuhan. Kita mengalami sesuatu dengan Tuhan. Sehingga itu akan membuat spirit yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan terus maju dan terus maju. Kita tidak akan peduli dengan kondisi apapun yang terjadi. Kita tidak akan peduli dengan situasi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang menjaga kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang menjaga kita. Bahkan Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka kita akan mengalami hal-hal besar di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-39. Ayat 39 firman Tuhan berkata, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Yang ketiga, saudara, karena mereka melibatkan Tuhan dalam hidup. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada badai, ketika ada pergumulan, mari libatkan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Libatkan Dia yang adalah penguasa hidup ini. Libatkan Dia yang adalah berdaulat atas hidup saudara. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 di sana katakan, jika Allah di pihak kita,
maka siapakah yang akan melawan kita? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, ketelanjangan, bahkan pedang sekalipun, Alkitab katakan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada hari-hari ini, mari libatkan Tuhan dalam hidupmu. Sertakan Dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menyatakan pembelaannya dalam kehidupanmu. Dia yang akan menyatakan segala yang terbaik di dalam kehidupanmu. Sekalipun kita diizinkan ada di dalam titik-titik terendah di dalam kehidupan ini, bukan berarti Allah meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan membiarkan kita, tetapi sedang membentuk kita untuk kita menghadirkan Dia, melibatkan Dia di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Dia yang mengambil alih keberadaan kita, supaya Dia yang mengambil alih segala masalah kita, supaya Dia yang mengambil alih segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti ada pujian katakan, "Oh buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu." Libatkan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, maka saya mengatakan badai apapun akan berlalu dalam kehidupan kita. Dia akan berkata keluar, Dia akan berkata pergi dan lain sebagainya. Karena apa? Dia Allah penguasa di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Itu yang ketiga, saudara. Lalu yang keempat. Yang keempat, saudara. Yang keempat di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berdaulat. Pengakuan yang keempat, saudara, yaitu ada pengakuan. Harus ada pengakuan di dalam diri kita bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, adalah Tuhan yang sanggup mengatasi segala persoalan, Tuhan yang sanggup melewati, Tuhan yang sanggup mengubah segala situasi dalam kondisi apapun, saudara. Dia Bapa sanggup mengubahkan semuanya itu. Asalkan tadi yang pertama, kita mau melibatkan Dia, kita mau menghadirkan Dia di dalam kehidupan kita, maka percaya hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti berlalu. Badai apapun, saudara, pasti akan berlalu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sanggup melakukan bagian-bagian tadi, saudara, maka akibat yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita mau supaya kita tenang di dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan bagian tadi, saudara. Dan akibatnya yang pertama, Tuhan akan menghalau segala badai di dalam hidup kita. Tuhan akan menghalau segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan bertindak atas segala persoalan, masalah, pergumulan sekalipun. Apapun penderitaanmu hari-hari ini, saudara. Kalau engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, engkau memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, maka Dia Bapa yang akan menghalau. Dia Bapa yang akan menyelesaikan bagimu, sehingga hidupmu akan tenang dan hidupmu akan merasa aman. Lalu yang kedua, kita akan tenang menjalani kehidupan ini. Kita akan tenang, saudara, karena apa? Yang menakodai kehidupan kita, yang menakodai rumah tangga kita, yang menakodai pelayanan dan pekerjaan kita adalah Dia Bapa yang telah berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu." Itu Dia yang akan memimpin hidup kita. Dia yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, dan kita akan menjadi orang-orang yang kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena kita melibatkan Tuhan. Kita memberikan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan, sehingga Dia bertindak dan menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, akibat yang ketiga, kalau kita libatkan Tuhan, kita punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi hidup ini, saudara. Tekanan apapun, persoalan apapun, badai apapun, bahkan virus apapun, saudara, kita akan tenang menghadapi itu. Kita akan kuat menghadapi itu, saudara. Karena apa? Kuncinya tadi, kita punya iman yang kokoh.
dan kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, saudara, jangan biarkan Tuhan, tetapi izinkan Tuhan, bebaskan Tuhan, biarkan Dia yang mengambil segala sesuatu, Dia mengambil masalah kita, Dia yang campur tangan di dalam pergumulan hidup kita. Maka percayalah, kemenangan demi kemenangan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita. Diam dan tenanglah, percayalah bahwa Tuhan peduli atas apa yang kita alami, dan Ia akan melepaskan kita. Dia akan membawa kita keluar menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu melewati segala badai persoalan hidup ini. Kalau kita lakukan ini, maka janji Tuhan pasti tergenapi bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami, dan membawa kami Bapa untuk lebih maju, lebih bertumbuh lagi di dalam pengenalan akan Engkau, dan lebih lagi bergantung mutlak kepada Engkau, karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Dan saat yang indah bagi setiap kita jemaat Tuhan untuk kita memberikan korban syukur kita. Sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, bahwa adaptasi kebiasaan baru, ya kan, kita memberi dengan sukacita iman. Amin. Kita akan memberikan korban syukur kita, maupun saudara yang akan memberikan korban persepuluhan. Di bawah saya ada nomor rekening gereja yang Bapak Ibu bisa transfer ke sana, sehingga akhirnya kita juga turut membantu pekerjaan Tuhan untuk tetap terus mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, dan kita menabur dengan sukacita karena kita tahu yang daripada Tuhan kita sudah terima yang terbaik. Kita akan berdoa buat persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa dalam doa tutup kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, maka kami juga tidak mau datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami datang dengan sukacita memberi persembahan yang ada melalui nomor rekening gereja yang sudah tersedia. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami memberi dengan sukacita iman. Kami mengucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan sukacita iman tergenapi dalam hidup mereka. Beri, maka kepadamu akan diberi, suatu takaran goncangkan dipadatkan tumpah keluar. Itu yang ada di dalam ribaanmu. Kami memberi karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Bapa, kami juga berdoa secara khusus buat gereja ini Tuhan. Dan kami percaya ada waktu Tuhan di mana Tuhan yang tetap terus menopang, sehingga gereja ini tetap terus boleh berkembang, maju, berjalan secara khusus dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Tuhan memberkati sehingga jemaat Tuhan tetap terlayani dengan baik di dalam nama Yesus. Pertumbuhan iman dari jemaat Tuhan tetap bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan hamba ucapkan berkat buat setiap umatmu, buat setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati, Tuhan menopang setiap mereka, Tuhan meneguhkan iman mereka. Sehingga apapun yang hari-hari ini mereka rindukan, Tuhan nyatakan kasih, kuasa dan anugerah Tuhan. Dan hamba berdoa juga buat mereka yang sakit, di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat, kuasa kesembuhan turun atas mereka. Tanamkan dalam hidupmu, engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Jangan bimbang, di dalam nama Yesus tubuhmu bukan sarang sakit penyakit. Tubuhmu adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Di dalam nama Yesus, karena itu jadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga, suami-suami, istri-istri, untuk saling mencintai, untuk saling mengasihi, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya di dalam segala sesuatu, rumah tangga dari anak-anak Tuhan tetap kuat di tengah badai, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengasihi dan mencintai satu dengan yang lain, pada akhirnya menjadi berkat bagi setiap rumah tangga yang lainnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih, anak menantu, bahkan cucu. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, anugerah Tuhan
dalam pengembalaan dari gereja yang ada di Taman Residence. Tuhan juga memberkati bahkan gereja-gereja lain yang ada di cabang-cabang yang lain. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, beri hikmat dalam setiap keputusan-keputusan yang beliau ambil. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami terus berdoa dan ucapkan berkat buat bangsa kami, buat kota kami, tempat di mana kami tinggal dan kami hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai bangsa kami secara khusus. Presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin, Tuhan berikan satu hati kesinergian. Segala rancangan-rancangan orang jahat, rancangan roh jahat yang mencoba mengambil alih dan segala sesuatu yang mencoba memecah belah bangsa ini, kami sepakat tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas bangsa Indonesia, TNI Polri, bahkan setiap mereka yang bekerja untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan tolong beri kesehatan, beri kekuatan, beri sukacita bagi mereka, sehingga hidup mereka tetap dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Bangsa kami, kota kami juga kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sehingga kota di tempat di mana kami tinggal juga diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami terus berdoa sehingga dijauhkan kami daripada segala virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa sehingga virus COVID-19 ini boleh terhalau dari hidup kami, boleh terhalau dari bangsa dan kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masih percaya mujizat pasti ada bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sudah beribadah dengan sukacita, mereka tetap kuat dalam Tuhan. Ingatlah, Engkau ada oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Engkau ada oleh karena kekuatan Tuhan. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, Tuhan tetap menopang dan menyertai kehidupanmu. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau adalah anak-anak Allah. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Karena itu tetaplah andalkan Tuhan dalam segala situasi. Tergenapi firman Tuhan dalam hidupmu. Ketika kau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, angkatlah mukamu kepada Tuhan. Arahkan kedua belah tanganmu kepadanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Engkau memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Yes. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.